Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perjalanan dari Bandung ya, Cileunyi sampai Cileunyi Padalarang. Oke. Baik, sampai saat ini saya akan bercerita tentang masa-masa perjalanan yang saya alami di jalan tol ya. Oke, pastikan kendaraan sehat dan fisik kita itu sehat. Yang kedua, sebelum kita berkendara pastikan fisik kendaraan sehat ya, dari segi oli, tekanan angin, sama bahan bakar cukup sampai tujuan. Oke, di sini saya akan bercerita tentang yang kemarin lanjutan itu seputar speed ya, permainan dari manual versus matic ya, CVT. CVT itu kan ada dua, ada yang pakai gear, ada yang pakai bell. Kita itu mengacu pakai yang pakai bell dulu ya, dan transmisi manual yang pakai gardan ya. Oke, saya bercerita kisah pilu yang saya alamin selama penggunaan matic dan atau manual ya. Oke, saya berbicara dari manual dulu. Saya pengguna manual itu di 2018 ya, tepatnya pengguna manual. Saya belajar manual kendaraan dari 1500 cc sampai ke 2500 cc, sama saja. Kalau melihat dari cc, yang penting kita itu tahu cara bagaimananya mengoperasikan transmisi di segala medan maupun jalanan lurus, tanjakan dan menurun. Oke. Yang kedua itu saat berkendara itu kan kita kan saat mengendarai jarak jauh ya, apalagi jalan tol ya. Yang paling utama itu saya itu orangnya ngantukan, jadi kalau untuk AC itu jangan disorotin ke muka, tapi sorotin aja ke bawah atau ke atas. Oke, jangan lupa subscribe dulu ya sampai sini agar memberikan motivasi-motivasi yang terbaik untuk pengemudi newbie. Oke, kemudian eh, kalau dari manual ya, kalau dari matic ya itu transmisi cuma D1, D2, D3 itu eh, ada golongan-golongan kriteria medannya ya. Kalau D1 emang dataran rendah, daratan atau lurus terus ya. D1, D2 itu mulai agak menanjak, D2, D3 itu ekstrim, tanjakan seperti nagrek, lingkar jati atau lingkar setan itu perlu. Kita itu sebenarnya sih pakai satu aja bisa, cuman kan kasihan kepada beban si ininya pulinya, karena beban terlalu menahan ya, gesekan juga karena puli ya, karena kalau orang engineer itu kan dia itu bukan masalah tenaga kekuatannya di puli, tapi kan si penggeraknya itu kan kasihan mengangkat beban dengan secara serentak gitu, menggertak puli gitu. Kalau manual ya enak, tinggal oper ke kaki satu ya. Saat tanjakan juga kan harus kombinasi antara kopling dan gas, itu kan harus balance agar tidak mundur gitu ya. Oke, sampai sini jika ada yang bertanya atau ada yang perlu dibincangin, langsung inbox aja atau komen ya. Oke, sampai sini saya kan banyak ini ya, cara-cara ya biar mengemudi agar tidak ngantuk, tidak meleng ya. Banyak sih caranya ya. Penting kita itu tetap terus
fokus ya ke depan. Kalau jika itu ngobrol, kalau kantuk, saya saranin istirahat dulu, cuci muka ya. Tasal pernah saya alamin sendiri ya, itu kenapa ya kalau ngantuk itu kita itu susah gitu untuk mengatur ini, setir ya, susah. Mulai bahaya itu micro sleep ya, subscribe jangan lupa. Sampai sini subscribe jangan lupa guys. Kita itu kan harus mengatur fisik kita. Selama kita mengendarai, fisik kita terus jaga, jangan sampai masuk angin guys. Oke, karena tuntutan seorang driver itu sangat tinggi di ini ya. Kita harus ini sih, kita kan harus bisa ini guys. Nah, kita itu kan dari sisi ini gimana gitu ya. Kemudian untuk cara ini ya, driver kalau belum bisa ditanjakan, jangan coba-coba deh gitu. Coba-coba ditanjakan secara langsung ekstrim gitu kan, karena kita itu belum bisa mengkombinasi antara kopling dan pedal. Nah, sebaiknya kita itu harus bisa belajar kombinasi permainan kopling dan pedal itu bagaimana sih supaya tidak telat saat pelepasan kopling dan injak gas gitu. Soalnya yang kita takutkan itu apa ya, karena pengaruh usaha dan gaya itu kan sangat berlawanan. Semakin usahanya gede, gayanya juga tetap akan mengikuti. Tapi kalau gayanya besar, jadi usahanya juga harus besar. Itu karena itu ini ya, berlawanan ya prinsipnya gitu guys. Oke, nah kemarin ada yang komen itu gimana sih bang caranya banyak-banyak kan rekomendasi apa namanya alat ini buat kincolongin kendaraan gitu ya. Itu saya menggunakan kit yang original atau yang kit yang warna biru ya. Itu beli yang model odol itu sekitar 25.000. Banyak di toko-toko ya, toko-toko terdekat itu banyak. Bisa kalian order atau di online atau bisa di order di link video ini. Oke. Kemarin juga ada yang nanya bang ini gimana ya cara ngatasin baret tipis. Yaitu saya menggunakan odol bisa. Itu tergantung cara kita molesnya, cara kita penggunaannya itu gimana sih biar hasilnya itu maksimal gitu. Nah ini cara bagus bang, cara bagus. Kan di tempat saya itu loba reungit guys, di tempat kalian sama tuh loba reungit. Ini karena halodo ya, mungkin ya halodo, jadi sehari kita tibra gitu pemacaran nanya. Misalnya kita itu harus ngebasmi reungit guys. Emang kan dan itu kan tidak boleh dibasmi ya, itu sebagai peringatan kita ya. Cuman tes sare gitu guys, bisa molor iku kan barangnya tema. Karena kumacarana supaya reungitnya gitu kumacarana ya. Seorang driver atau mekanik bisa nggak caranya meminimalisir populasi reungit gitu di Indonesia. Yaitu caranya dengan mengurangi genangan-genangan air yang ada di sekitar kita. Itu dikurangi, ditumpah-tumpahin, dibuang ya airnya.
gitu guys. Saya ternyata tuh kira-kira langitna sana jam berapa tinggi ya buset. Aya lalora ieu mah lain euy. Gitu guysnya. Tong po carita orang mah carita we, carita orang mah pengalaman orang selama di dunia. Sopir itu kan banyak keluh kesahnya, banyak negatif positifnya. Jadi kita mah diambil positifnya aja untuk teman-teman semua, ambil positifnya aja yang terbaik. Jangan lupa subscribe dulu video ini agar lebih bisa memaksimalkan semua perjalanan di Indonesia, bisa mencapai eh, apa namanya keindahan Indonesia akan saya tayangkan di sini. Ini masih di wilayah Jawa Barat ya, pengalaman-pengalaman yang sudah dialamin itu masih di Jawa Barat. Itu kan hidup bersosialisasi gitu kan, ini harus saling info, saling membantu gitu kan. Banyak yang pengguna-pengguna MPP sekarang itu lebih agresif karena yang mungkin dari segi mesin juga udah beda, lebih banyak kaijen atau uh, keunggulan setiap performa mesin. Nah, maka dari kita itu selama manusia itu jangan kalah gitu ya, jangan kalah pandai sama mesin, harus bisa berkembang gitu. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.